kayaknya dia nonton deh IG Live ini. Halo Mas Ivan. Iya dia nonton, tadi aku lihat namanya. Aku jualan dulu ya. Jadi itu juga sebenarnya baru bulan Februari kemarin, lalu baru dibuat, tapi semuanya digawangi oleh Ivan, saya dan partner satu lagi di bagian belakang, bagian punggung Ivan. Jadi ya Semangat ya. itu yang sedang kami jalankan saat ini juga, maksudnya di awal tahun ini, dan ternyata baru mulai ada virus menyerang seluruh dunia, ada pandemi ya. Gitu. Itu ceritanya Mbak Mirna awal mula dari segala macam usaha yang saat ini saya ikutan. Dari passion ya, dari passion, dari hobi gitu ya. Oke. Nah Mbak, ngomong-ngomong tadi udah ngomongin masa pandemi nih, ya kan? Sebenarnya kan saat PSBB ini salah satu yang terkena dampaknya itu juga termasuk hospitality, termasuk kuliner ya, itu kena dampaknya. Nah, kalau di bisnis kuliner Mbak Rara sendiri, itu gimana Mbak menyiasatinya? Apakah memang juga awal-awal ada penurunan, terus strategi apa yang Mbak lakukan? Menurut saya ya Mbak ya, saya alami adalah ada dua fase ya. Fase pertama itu emergency. Itu benar-benar karena kaget, emergency banget ya. Fase emergency itu saya sampai istilahnya tektokan ya, bahas ngobrol terus dengan salah satu partner saya, Mas Itop, Mas Christopher. Jadi kami berdua cek semuanya di fase emergency ini. Saat yang paling penting kami pikirkan otomatis pertama adalah keselamatan dari karyawan ya. Karena kan iya virusnya kan nggak main-main ya Mbak ya. Tapi balik lagi karyawan benar dikasih pengertian kenapa kami harus tutup di awal, kenapa semua preventif ini harus dilakukan. Nah itu pertama ya Mbak. Yang kedua di fase emergency ini adalah financial, dari sisi keuangan. Itu penting sekali, cash flow dan sebagainya. Cash flow ini tidak hanya menyangkut untuk internal tapi juga eksternal Mbak Mirna. Jadi untuk supplier, untuk atau semua pihak-pihak yang bekerja sama dengan kami. Karena kan di kami ini terutama di Truwes Mangkis ya Mbak. Di Truwes Mangkis itu kan berdiri sendiri nih outletnya, bukan berada di dalam mall. Nah kami juga bekerja sama otomatis dengan pihak keamanan semuanya Mbak. Jadi itu yang kami lakukan, kami kontak semua supplier ataupun pihak lain yang berhubungan dengan kami cerita apa adanya, termasuk juga ke karyawan. Jadi dua hal ini fase emergency tadi. Nah fase berikutnya adaptasi Mbak, mesti beradaptasi, udah adaptasi macam-macam. Ada yang perubahan-perubahan yang harus kami lakukan, termasuk perubahan mental dari karyawan. Yang karena contohnya ini yang mungkin cukup agak bikin kaget lah buat mereka. Western itu kan terkenal dengan menu all you can eat-nya, orang dine-in datang gitu ya. Kali ini semuanya harus diubah. Nah itu juga buat mereka agak kaget lah. Itu lumayan Mbak, itu lumayan kaget. Jadi kami sendiri, contoh kalau di Truwes Mangkis semenjak PSBB diberlakukan, kami langsung tutup selama 2 minggu. Lalu 2 minggu kemudian, nah itu tadi mempersiapkan segala hal. Dari 2 minggu kemudian buka sampai saat ini. Take away delivery, kami coba bikin yang lain gitu. Termasuk di dalamnya kolaborasi atau partnership. Nah, partnership. Jadi gimana coba? Boleh ceritain? Ini contohnya adalah dengan salah satu supplier kami. Jadi yang ini baru kami jalankan baru seminggu ya 10 hari yang lalu ya Mbak ya. Mereka minta tolong deh jualin salmon fresh yang sudah disile dan sudah divakum. Ini salah satu diversifikasi dari usaha yang kami lakukan. Nah waktu itu kami belum pernah kan Mbak Mirna
Iya Saya jualan. tahu sih banyak teman-teman pelaku industri lain yang memang udah bikin frozen food gitu ya, tapi terus terang saya Iya, iya, sendiri iya. waktu itu eh, agak, saya tuh orangnya amat sangat berhati-hati untuk hal tersebut gitu ya, misalnya harus Iya, dipastikan iya, semuanya iya, benar deh iya, iya. gitu. Nah akhirnya kami coba Aha, aha, aha. bekerjasama dengan supplier, baru berjalan 10 hari yang lalu dan ternyata hasilnya bagus banget gitu. Nah ini bagus banget mbak, satu. Oh, Lalu oke, kedua oke. Aha, saya banyak sekali ngobrol dengan teman-teman dari berbagai macam, dari berbagai kalangan industri lainnya. aha. Ada yang lucu, beberapa hari yang lalu ya teman telepon, dia bekerja di salah satu perusahaan otomotif cukup besar. Dia telepon sampai nanya gini, Ra, gue mau bikin ini deh program buat loyalty customer. Oke, salah satu ini jualan mobil loh ya Oke. mbak ya. Salah satunya kasih voucher Aha, makan deh aha. atau take away dari tempat lo deh, Ra. Kopi dari Berita atau dari makanan Priwes Mangkis, boleh nggak? Oh ya boleh banget gitu. Iya. Oh, menarik menarik Oh, gitu. oke, oke. Iya. Great. Aha, Jadi aha, aha, aha. Jadinya jadi part of loyalty programnya iya si otomotif tersebut ya. betul. Nah saya juga tanya, This is saya great. bilang Aha. sama dia bisa juga tuh dibikin bahwa dari sisi makanan sehatnya gitu, kayak contohnya saya selalu memberikan apa ya, cerita lah ke teman-teman bahwa si salmon ini kan ikan yang sehat banget ya, masaknya jangan pakai minyak lagi, udah di Iya. grill gitu aja, bumbunya simple tapi sehat. Jadi ya, Iya, iya, jadi iya, iya, iya. saya yakin banyak hal. Jadi ini jadi menolong Iya supplier betul. juga ya, gitu dengan Iya diversifikasi saya produk ini ya. Iya sih kebayang kalau jadi suppliernya tiba-tiba berhenti harus iya supply betul. bingung juga, Soalnya kasihan. memang ini juga yang salah satu waktu saya bahas dengan partner saya. Partner saya itu sudah lebih dari 20 tahun mbak di industri F&B, dan dia bilang baru kali ini dia merasakan separah inilah gitu ya, krisis yang terjadi separah Parah ini ini, dari iya, sisi iya, iya, iya. penjualan. Nah saya bilang, saya sih percaya kalau kami bisa melewati krisis ini, ke depan-depannya pasti apapun pasti bisa kami lewati. Iya. Iya betul, betul. Karena ini salah satu masa-masa Iya. terberat sih sebenarnya Iya, untuk bisnis betul. ya Mbak ya. Gitu. Mbak, kalau misalnya nanti nih sebentar lagi kan mudah-mudahan nih masa PSBB Iya, kan berakhir ya. Ya biarpun masih tetap harus social betul. distancing dan mungkin tetap ada peraturan ketat lah untuk pengusaha-pengusaha Iya, termasuk pengusaha betul. kuliner gitu ya. Mbak Rara melihat ini trennya gimana nih setelah karantina ini berakhir? Apa karena sementara kan masih harus Iya, take iya, away juga ya, iya, masih harus take away iya, atau betul. delivery gitu ya. Gimana kira-kira Eh, Mbak antar bisnis kuliner? menghadapi ini ya, kenormalan baru ya. Nah itu Itu normal, ya, new normal ya. itu tuh em, kami sudah mulai lakukan rapat terbatas ya, internal, baik untuk Beras Mangkis maupun diberikan itu kami panggil, maupun beberapa rapat lewat video call. Persiapannya banyak banget sih Mbak Mirna, karena balik lagi tidak hanya untuk pelanggan tapi kan juga untuk kepentingan karyawan, bahwa kesehatan tuh nomor satu. Karyawan. Jadi memang semuanya mbak, dari ini saya lagi apa namanya bekerja sama, saya lagi cek beberapa vendor atau beberapa instansi untuk rapid test. Ini rapid testnya diadakan di masing-masing outlet kami, jadi seluruh karyawan harus di tes dulu ya mbak ya. Itu wajib kami Iya, akan iya, lakukan iya. pekan depan. Lalu di luar itu yang lainnya sih kayak misalkan disinfektan otomatis mbak, setiap hari mau nggak mau sehari 2 kali, pada saat sebelum buka maupun sesudah sebelum tutup, sebelum kami karyawan pulang itu harus disinfektan. Lalu kalau dari sisi karyawan yang tadinya cuman apa ya, bukan cuman ya, yang tadinya waktu saat social distancing itu pakai masker dan Iya, maskernya ada 2, kali ini benar-benar yang pakai masker muka tuh. iya. Dan Oh ya iya ini bucket hat gitu
memang sedang diperbincangkan termasuk oleh partner saya adalah biasanya tuh kalau memotong sashimi memang ini dari Jepang sendiri ya Mbak ya, memang tanpa sarung tangan karena sashimi tujuannya adalah supaya memegang ikan ini kan harus dipegang pakai tangan Mbak, bahwa ikannya masih bagus atau enggak. Nah, Untuk tahu tekstur gitu ya Mbak ya. waktu itu ada pengunjung yang bertanya gitu, bisa nggak sih pakai sarung, boleh nggak sih pakai sarung tangan? Nah, kami ajarkan bahwa kalau untuk mentah nggak bisa, nggak boleh, harus pakai bare hands karena tangan telanjang begini gitu, supaya untuk tahu teksturnya. Nah itu benar-benar sampai misalkan tadinya yang memegang counter sashimi ini ada bisa 5 orang, kali ini hanya 2 orang yang boleh gitu. Dan udah ada khusus bukan hanya hand sanitizer ya, bahwa cuci tangan yang benar-benar tidak boleh pegang apa-apa selain tugasnya hanya ngecek tadi ikan-ikan tadi. Iya. Sashimi aja. Itu satu. Iya. Harus pakai sarung tangan. Jadi memang jadi terspesialisasi ya. Dan juga ya pembatasan seperti yang saya yakin Mbak Mirna maupun teman-teman yang lain bisa lihat di berbagai kanal media sosial ya Mbak ya, bahwa pembatasan berapa meter segala macam itu kami siapkan semua. Oke. Jadi tetap memang comply sama peraturan pemerintah, nggak hanya untuk konsumen, tapi sebenarnya untuk kepentingan karyawan sendiri ya Mbak. Jadi semuanya lah ya, apalagi kan semua karyawan termasuk saya. Kita kan punya keluarga ya Mbak ya, semua kami punya keluarga di rumah. Jadi dipastikan juga kalau pulang ke rumah suami saya dan anak saya juga aman ya kayak gitu. Iya, benar sih. Sekarang kesehatan nomor 1 lah Mbak. Gitu. Oke, Mbak, menarik nih. Tadi dirimu bilang kan udah kolaborasi dengan supplier ya. Nah, kalau ada nggak rencana kolaborasi lainnya, misalnya dengan platform teknologi lain atau mungkin brand kuliner lain gitu yang Mbak Rara rencanakan di masa new normal? Kalau dengan platform online lainnya pasti enggak, jadi kayak misalkan dengan Gojek, Grab itu saat ini yang sering berjalan ya. Lalu punya Zomato, kami sedang terapkan, kami sedang usahakan bikin contactless dining namanya, dari Zomato punya contactless dining. Lalu jadi semuanya juga salah satu yang kami sedang ini kan juga gembar-gemborkan ke karyawan untuk diinfokan terus ke customer adalah pembayaran juga sedapat mungkin jangan tunai, jadi cashless gitu ya. Jadi dari perpindahan banyak barang dari satu tangan ke tangan lain gitu. Lalu saat ini paling dekat otomatis tadi baru ngobrol sama suami di rumah, nanti pada saat PSBB sudah dibuka, karena di Senopati ini ada Liberica juga Mbak. Ya jadi satu gedung ya nggak salah. Jadi kami baru sedang membahas nggak ada salahnya juga kita kerjasama, kayak misalkan bikin membuat program pembelian saling subsidi makanan atau minuman dengan jadi kolaborasinya seperti itu ya. Brand lain saat ini belum Mbak, tapi saya masih banyak ngobrol sih dengan teman-teman yang bergerak di bidang kuliner juga, di bidang F&B restoran gitu. Iya. Oke, menarik Mbak. Nah ini ngomong-ngomong kolaborasi, ada pertanyaan Mbak dari Citra Kurnia Putri. Dia nanya, sore Mbak, bagaimana cara memilih partner untuk berkolaborasi? Apa saja yang harus diperhatikan? Kebetulan dia juga baru memulai bisnis makanan. Nah ada tipsnya nggak nih Mbak untuk kolaborasi tadi? Ini partner, jadi jenama satu dengan jenama lain ya, merek satu dengan merek lain gitu ya, atau sepertinya sih seperti itu ya. Otomatis harus, yang saya percaya dalam segala hubungan tuh, apalagi hubungan bisnis, harus saling menguntungkan, jadi tidak boleh ada dirugikan satu sama lain. Nah mesti mempunyai ide yang selaras dalam artian sama-sama saling membantu gitu ya. Contoh misalkan hari ini banyak sebenarnya sudah kami lakukan, misalkan kami bekerjasama dengan
harga maupun terms of payment yang kami dapatkan lebih baik, ya, lebih bagus lah istilahnya. Iya. Iya, iya, iya. Kedua, harus sampai menekan ego masing-masing. Susahnya kan. Nah, itu yang susah tuh, Mbak. Pengalamanku susah tuh kalau sama partner bisnis. Menekan ego. Setuju. Ini apa namanya istilahnya binder dandat ya Mbak ya. Nah, Iya. juga karena saya dulu kan lama kayak Mbak Mina tadi bilang ya, pengalaman saya di korporat itu sudah puluhan tahun, sudah pernah bekerja di perusahaan yang lokal maupun internasional. Jadi memang ngomongin ego tuh udah aduh. Nah dari situ saya yakin sih Mbak kalau diajak ngobrol dengan enak harusnya bisa. Contoh nih buat Mbak Citra tadi si supplier salmon saya. Kalau saya sebutin namanya, saya yakin masyarakat awam, terutama customer pengunjung langsung ya, itu nggak tahu itu apa gitu kan ya. Iya, karena sama ini mereka hubungan sama kami kan, sama para usaha restoran gitu. Iya. Nah itulah di situ supplier kami menekan egonya. Jadi mereka bilang, Bu, Pak, Bu, saya butuh brandnya Ibu Bapak. Karena kalau dari sisi Three Wise Monkeys, customer and user tuh tahu brand ini. Gitu ya, mereka juga tahu. Mereka juga paham sekali bahwa makanan yang disajikan selalu fresh ya gitu. Nah, sementara kalau mereka mau coba jualan sendiri, misalkan di Tokopedia gitu ya, brand A, ini siapa? Terus jualannya salmon lagi gitu. Iya. Orang nggak tahu, iya. Ini oke nggak? Bisa dipercaya nggak? Belum ada trust. Di satu sisi, saya juga tidak berusaha menekan harga mereka gila-gilaan gitu ya, karena misalkan dari pihak kami, ya tapi kan lo butuh gue, kasarnya gitu, enggak. Kami juga sudah lagi di atas angin ya. Juga tidak begitu, Mbak. Jadi kami bilang, poinnya ini supaya bergerak, roda jalan terus nih, roda biar bergerak, roda ekonomi dan yang lainnya gitu ya Mbak ya. Jadi ya kami bilang cuman paling misalkan dulu pemesanan itu ada kuota minimum yang cukup besar, kali ini dari pihak supplier bersedia kuotanya tidak sebesar biasanya gitu, dan bisa diantar ke tempat kami biasanya. Jadi ya win-win lah di situ Mbak Citra. Semoga menjawab kedua belah pihak harus saling berangkat dari pemikiran bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan salah satu pihak saja. Itu sih. Jadi memang hubungannya jadi seperti partner ya sebenarnya kalau sama supplier betul. ya. Memang kami menganggap mereka sebagai partner. Iya. Ya. Mbak, tadi dirimu sempat menyebut kalimat yang menarik ya, apa tadi contactless dining. Itu apa sih Mbak maksudnya? Contactless dining. Jadi gini Mbak, itu sebenarnya platform yang baru salah satu ngobrol dengan pihak Zomato. Karena kami sudah bekerja sama dengan mereka semenjak 5 tahun yang lalu ya, dan Zomato juga mereka mengapresiasi Three Wise Monkeys sebagai salah satu klien mereka yang cukup stabil dan berkembang terus gitu. Nah ini mereka membuat ada platform baru, jadi semua pelanggan ini udah nggak perlu telepon lagi, jadi semua booking nanti karena memang baru dijalankan setelah PSBB selesai. Jadi tinggal klik one click away semua dari ponsel Mbak, dari ponsel ataupun laptop, klik ke Zomato, nanti ada khusus dibuat contactless. Jadi bookingnya langsung datang ke tempat kami juga bisa langsung cek. Begitu datang mereka udah cuma tinggal menyebutkan nama, semuanya ada di situ. Jadi udah nggak perlu telepon, nggak perlu apa gitu. Nah payment juga gitu, sedang dibuat payment gateway. Jadi nanti pakai QR code tinggal di tap, udah. Jadi udah nggak perlu mengeluarkan dompet, mengeluarkan uang lagi gitu. Iya.
Jadi begitu datang tinggal pick Iya, up atau kalau makanannya mereka aja mau gitu ya datang Mbak ya? tinggal makan di tempat Mbak. Jadi setelah PSBB dicabut, memang itu tujuannya supaya Oh jadi oke, supaya nggak oke. ada waiting list nunggu di depan gitu. Iya, Karena iya, 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 otomatis iya, iya, iya. dengan dengan situasi yang baru nanti ini kan kapasitas tempat duduk juga Mm-mm. berkurang banyak ya Mbak ya. Karena kan jauh-jauhan nih. Nah, Iya, iya kebayang. Iya, ini kebayang. aja terus terang saya tadi baca pesan-pesan yang masuk di Instagramnya Triwise Manggis yang minta makan di tempat tuh udah banyak banget. Heeh. Saya sampai aduh ini yang Ih, saya juga persiap. ngaturnya Iya, gimana betul. nanti Jadi saya gitu. sedang mempersiapkan ke tim juga Mbak Mirna bahwa semuanya harus diatur sudah by hourly, sudah dengan jam-jam yang ada gitu. Dengan kapasitas tempat duduk supaya pelanggan juga tidak perlu nunggu di depan area depan terlalu banyak gitu. Kami meminimalisasi dari berkumpulnya terlalu dekat banyak orang lah. Oke. Jadi supaya nggak ada queuing gitu ya Mbak. Jadi orang memang sudah begitu langsung datang duduk, langsung makan. Jadi memperpendek betul, waktu ya. Ini yang kami sedang persiapkan juga. Iya. Iya sih, menarik sih tuh Mbak konsepnya. Betul, Mbak. Dan jadi ini juga aman juga ya buat kita. Jadi juga kita nggak terlalu lama gitu kan? Lama menunggu dan semuanya nanti sudah dijam-jamkan dari pihak restoran pun kami juga enak. Jadi kami bisa memperkirakan bahan-bahan yang dipersiapkan juga lebih efisien ya Mbak ya. Jadi supaya pelanggan juga nggak perlu nunggu terlalu lama. Iya. Oke. Ya, Mbak Rara, ini kalau ada nggak tips-tips nih buat teman-teman kayak tadi kan termasuk di Citra Kurnia Putri ini ya yang memang berbisnis kuliner gitu ya. Ada nggak tips-tips agar bisa bertahan nih di era new normal, apa yang harus dilakukan sebaiknya? Tips-tipsnya jangan menyerah, semangat gitu. ini tetap harus semangat ya apapun yang terjadi. Saya selalu ngobrol sama banyak teman Mbak, banyak sekali kan biasanya di tiap industri lah saya yakin tiap-tiap industri itu jadi saling mengenal satu sama lain ya Mbak ya. Jadi kami berteman banget deh. Betul. Contohnya meskipun ini Liberika kan depan anomali nih. Jadi suka ngobrol juga sama Iya. Oh iya, iya, sama Irfan atau Iya, seberang-seberangan ya. Seberang-seberangan. Gue gitu kan. Nah, jadi sering ngobrol ya, Mbak. Jadi sering ngobrol. Poinnya memang yang saya perhatikan semuanya adalah harus kembali ke diri sendiri, menanamkan pikiran harus positif terus, Mbak. Tapi saya tidak memungkiri masa-masa bahwa ada saatnya kita stres atau merasa capek dan ya nggak apa-apa, itu normal banget. Kalau wajar. Kalau sebentar saya pindah masuk dulu soalnya sudah mulai rame. Kalau misalkan saat itu melanda gitu ya, pada saat stres atau ini sedang melanda, ya nggak apa-apa, cari teman untuk berbagi. Lalu tidak ada salahnya juga kalau Mbak Citra nanti punya karyawan juga harus dikasih tahu apa adanya, diceritakan, jadi nggak ada yang perlu ditutupi. Bukan dalam artian, tapi bukan untuk membuat mereka panik, tapi untuk para karyawan juga mengetahui apa yang terjadi dan tetap dikasih semangat bahwa ini semua bisa dilalui gitu. Berikutnya yang saya tahu ini terjadi di banyak sekali teman saya, mereka juga pada saat pandemi ini sudah mengkarantina diri sendiri di rumah hampir 3 bulan. Banyak sekali dan saya senang melihatnya ya, banyak sekali teman-teman yang jadi jago masak dan beneran enak, Mbak Mirna. Bener. Tiba-tiba ada teman yang jualan makanan dan enak. Dan saya sama teman-teman kami juga jadi saling memesan satu sama lain. Saya selalu pesan ke teman-teman sendiri juga. Dan memang enak. Dan prinsipnya ini yang saya lihat sisi positifnya ya Mbak ya. Selama 3 bulan ini semua jadi saling mempromosikan apapun dagangan yang mereka beli dari teman-temannya sendiri gitu. Itu
it really works gitu. Itu jalan banget mempromosikan jualannya teman-teman gitu. Dan memang enak, kenyataannya memang enak gitu ya. Jadi selalu positive thinking, mempunyai teman banyak itu menyenangkan. Lalu buat saya sih semua mulai dari pikiran lah, dari mindset, harus positif terus sih Mbak. Gitu. Iya, dan di cash flow-nya diatur sebagai nah itu yang paling penting ya Mbak. Cash flow diatur. Setuju. Gitu. Iya. Oke. Oh, berarti word of mouth Iya. marketing ya Mbak. Sekarang itu memang saatnya kita word of mouth marketing support lokal Saya ini bisnis. kebantu banget, saya juga sampai terharu sekali ya teman-teman semua, teman-teman nih tiba-tiba WA sampai satu teman kembali ke diri sendiri, menanamkan pikiran harus positif terus Mbak. Tapi saya tidak memungkiri masa-masa bahwa ada saatnya kita stres atau merasa capek, dan ya nggak apa-apa, itu normal banget. Kalau wajar. Kalau sebentar saya pindah masuk dulu soalnya sudah mulai ramai. Kalau misalkan saat itu melanda gitu ya, pada saat stres atau ini sedang melanda, ya nggak apa-apa, cari teman untuk berbagi, lalu tidak ada salahnya juga kalau Mbak Citra nanti punya karyawan juga harus dikasih tahu apa adanya, diceritakan, jadi nggak ada yang perlu ditutupi. Bukan dalam artian, tapi bukan untuk membuat mereka panik, tapi untuk para karyawan juga mengetahui apa yang terjadi dan tetap dikasih semangat bahwa ini semua bisa dilalui gitu. Berikutnya yang saya tahu ini terjadi di banyak sekali teman saya, mereka juga pada saat pandemi ini sudah mengkarantina diri sendiri di rumah hampir 3 bulan. Banyak sekali, dan saya senang melihatnya ya, banyak sekali teman-teman yang jadi jago masak dan beneran enak, Mbak Mirna. Bener. Tiba-tiba ada teman yang jualan makanan dan enak. Dan saya sama teman-teman kami juga jadi saling memesan satu sama lain. Saya selalu pesan ke teman-teman sendiri juga, dan memang enak. Dan prinsipnya ini yang saya lihat sisi positifnya ya Mbak ya. Selama 3 bulan ini semua jadi saling mempromosikan apapun dagangan yang mereka beli dari teman-temannya sendiri gitu. Itu betul. It really works gitu. Itu jalan banget mempromosikan jualannya teman-teman gitu. Dan memang enak, kenyataannya memang enak gitu ya. Jadi selalu positive thinking, mempunyai teman banyak itu menyenangkan. Lalu buat saya sih semua mulai dari pikiran lah, dari mindset, harus positif terus sih Mbak. Gitu. Iya, dan di cash flow-nya diatur sebagai nah itu yang paling penting ya Mbak. Cash flow diatur. Setuju. Gitu. Iya. Oke. Berarti word of mouth marketing ya Mbak. Sekarang itu memang saatnya kita word of mouth marketing support lokal bisnis. Saya ini kebantu banget, saya juga sampai terharu sekali ya teman-teman semua, teman-teman nih tiba-tiba WA sampai satu teman baik saya juga kirim kalau istilah anak saya paling suka ngatain saya boomer, pada saya bilang enggak loh Bunda belum boomer gitu ya, di bawahnya. Nah itu agak gaptek kadang-kadang. Iya baby boomer ya. Nah kadang-kadang masih milenial kok gitu Mbak. Kadang-kadang tuh saya jadi gaptek kan Mbak Mirna. Nah ini ada teman bantuin. Jadi dia bilang, Mbak udah kirim deh foto-fotonya. Wah dia bantuin posting IG lah segala macem. Jadi saya bagian ini nge-repost. Jadi iya itu berguna sih Mbak. Saya ngelihatnya malah justru seperti saat ini sebenarnya sih balik lagi 2 pilihan ya Mbak ya. Kita kalau mau ngeliat yang bikin stres juga banyak banget, atau kita mau melihat dari sisi positifnya. Nah yang saya lakukan adalah di mute aja, disenyapkan aja tuh yang negatif-negatif. Kita
Iya, negatif-negatif. kita lihatnya yang Ya, positif-positif ya. aja Mbak gitu. Ya. Jadi kita harus pandai memilih konten yang kita Iya, konsumsi ya untuk kebaikan iya, mindset diri iya, kita betul. sendiri ya. Tadi juga Sebenarnya. ada yang tanya, kebetulan tadi siang saya ada sharing session juga sama teman